Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini di room diskusinya Lia Kristen. Di sini Lia Kristen menunjukkan rekaman si Tahayul ini. Siapakah Tahayul ini? Dari suaranya aku sudah tahu, tapi entah aku yang benar apa ya salah. Semoga teman-teman bisa sependapat dengan saya kalau Tahayul ini dia. Oke, nggak usah panjang lebar, kita saksikan Lia Kristen sibuk menjelaskan. Dia lagi sibuk akhir-akhir ini. Semangat saja buat Lia Kristen. Oke, cus. Sudah ketahuan bohongnya ya, sudah mempelintir. Sekarang saya mau putar statement dari si Tahayul ini. Semua sama Fareda, buat teman-teman yang ada di komalnya Lia Kristen ya, tidak usah lagi menghakimi saya. Kenapa kalau ada perselingkuhan selalu dia yang mendoakan ya? Jadi memang ya duta-duta perselingkuhan ya seperti itu gitu loh ya. Ketawa nggak? Ya. Jadi kalau minta bukti yang jelas, nah tenang, nanti semua akan di-share gitu ya. Saya tidak bilang dia duta pelakor ya, tetapi itu duta perselingkuhan ya. Makanya kemarin ada orang gitu ya yang tiba-tiba katanya di hotel ya, setelah di hotel sendirian tiba-tiba ada pendeta bertato. Nah, pendeta bertatonya masuk. Akhirnya didoakan. Akhirnya didoakan ya. Ini berita sampah dari mana, dasar sumbernya, dia dapat informasi dari mana ya? Ini sudah fitnahan ya, sudah fitnahan. Dia menyebut ada orang. Ini ada orang, perkataan ada orang. Hanya bisa cuap-cuap ya. Hanya bisa cuap-cuap. Ya, ini saya kasih tahu teman-teman ya, sebelum saya ke suami saya. Biar kalian tahu si Tahayul ini betapa munafiknya dia. Kenapa saya bilang begitu? Dia butuh kejujuran dari orang di TikTok, sementara dia sendiri memelihara kebohongannya. Nih, saya tutup nama yang kasih informasi saya ya, biar teman-teman bisa menyimak sendiri, menilai si perempuan ini betul-betul hidup dalam kebohongan ya, menghakimi orang, membuka aib orang jago-jago, giliran dia kepanasan teman-teman ya. Sabar, saya tutup dulu ini. Orang ini yang memberitahu saya nih ya. Saya juga harus jaga nih. Ini bukan rekayasa, ini bukan settingan kayak seperti mereka ya. Mereka ini pintar bersandiwara. Ya, ini tiba-tiba saya dapat informasi mengenai si Tahayul. Saya beberapa hari ini diam saja ya, saya diam. Tapi makin kesini makin sudah kelewatan kurang ajarnya mereka. Ini ya, aduh. Ya, dia bilang shalom kak. Nih, shalom kak. Terus saya bilang iya maaf bang. Lalu saya bilang gini, ini saya nggak kurang-kurangi ya. Sebenarnya saya malas, saya bilang begitu ya. Sebenarnya saya malas urusin hal yang gak penting menurut saya. Tapi si Yuli ini sudah keterlaluan. Tapi sudahlah, saya sudah dapat informasi karena saya tahu yang DM saya ini pernah dekat dengan dia, ya. Makanya saya bilang. Tapi sudahlah, saya sudah dapat informasi mengenai si Yuli ini suka jelekkan orang yang bukan urusannya, suka kepo pribadi orang. Ini saya bilang begitu ya. Lalu saya bilang lagi, maaf ya bang, karena saya dengar abang pernah dekat sama dia. Nah, ini orang yang pernah dekat dengan dia nih ya. Nah,
Lalu nih dia sendiri nih. Oke kak, saya tahu sih, tapi saya males urusin orang yang suka bohong. Nah ini ya, ini orang yang pernah dekat dengan si Takayul ini. Makanya saya tinggalin setelah saya ingatkan. Berarti orang yang pernah dekat dengan si Takayul ini tuh udah pernah sarankan ke dia, tapi karena dasar memang hidupnya penuh dengan kedengkian, ya dia nggak peduli ini saran dari teman dekatnya ini ya, si pria ini. Oke. Lalu ini di DM nih, dia lagi berkata begini. Saya sangat kecewa kak. Dia, ini kelihatan gak sih? Nih laki-laki yang pernah dekat dengan dia ya. Saya sangat kecewa kak. Dia awalnya, binaan saya, sampai saya cium kebohongannya. Nah, lalu saya tinggalkan roomnya. Sombong, nih dia bilang sombong. Ini, gimana sih nih? Sabar ya. Sombong, suka adu domba, narsistik. Saya gak suka pembohong, tapi semua gak saya ungkap, saya simpan dan tinggalkan. Modusnya nih ya, modusnya adalah incar yang mau baptis nih. Ini orang pernah terdekatnya nih, tahu dia nih si Takayul ini ya, tipu muslihatnya. Modusnya adalah incar yang mau baptis, bikin bahasan jauh-jauh hari, dapat ongkos dari donasi baru jalan. Nah, jalan. Ada juga yang baptis bohongan. Ada juga baptisan bohongan. Mampus, kasihan donatur diprank sama si Takayul ini. Ya. Itu dulu teman-temannya, itu baru sedikit teman-temannya. Baru sedikit ya. Saya dapat informasi ini, saya hanya geleng-geleng kepala. Itulah makanya ya, saya hanya ingatin saja kemarin-kemarin. Kalau tidak mau dihakimi, jangan hakimi saudaramu. Karena akan tersendiri terungkap kau siapa sebenarnya. Jadi ini sudah jelas teman-teman ya. Si Takayul ini juga pembohong ya. Dia menuduh Pak Bebe pembohong, dia sendiri pembohong. Ya, jadi kalau kita merasa diri kita masih dalam kebohongan, jangan kulik orang berbohong diri sendiri. Ini kan menghakimi, ya si Takayul. Sudah bukti ya, sudah ada buktinya ya. Teman terdekatnya dulu sudah jengkel. Jadi teman terdekatnya bilang, kalau dia macam-macam dengan saya akan bongkar busuknya si Takayul itu. Tapi saya bilang nggak usah, cukup sampai di sini dulu. Saya pikir itu sudah cukup teman-teman ya. Jadi biarkanlah kalian mau seenak udelnya kalian, ngomong di komal kalian, tapi bukti sudah ada. Ya, sudah ada. Ya oke, ini Bangsan ini adalah suami saya teman-teman ya. Suami saya, dan saya sedikit bercerita. Kenapa saya sampai berada di titik ini? Semua karena topangan dari Bangsan ini sebagai suami saya ya. Suami saya yang menuntun saya. Karena apa? Jauh sebelum saya kenal perdiskusian lintas iman, dia sudah dahulu berapologet di Zoom dan di YouTube. Nah, banyak orang tidak kenal dia. Nah, ketika saya diproses, saya mendapatkan pemulihan secara pribadi. Saya dituntun sama suami saya, kamu masuk di Komal yang diskusi lintas iman. Akhirnya karena saya mendapatkan pemulihan, saya merasakan Tuhan baik, tidak meninggalkan saya mau belajar. Oke. Dia sendiri yang buatkan saya akun TikTok ini. Pakai akunnya dia. Nah, jadi teman-teman, kalau
tuduhan yang dituduhkan ke saya itu mengatakan bahwa saya ini berselingkuh dengan pendeta yang bertato di hotel. Kemarin saya nantang di roomnya Pak Bom Bom ya. Buktikan pendeta yang bertato itu di mana orangnya. Saya penasaran mau ketemu. Kalau di Jakarta, kasih tahu saya di mana dia tinggal. Besok pun saya akan datangi dia. Lalu buktikan donasi suami orang yang saya makan itu siapa. Buktikan, jangan asal cuap. Ya, oke. Tapi apa pendeta palsu nipu asal pengajarannya benar sakit? Ya sama-sama pembohong kan gitu. Ya, si pembohong teriakin orang pembohong. Apa ndak munafik dia? Munafik lah. Oke, Bang San, silakan Bang San. Saya memanggil Bang San ini, saya menghargai kita profesional di TikTok. Silakan ayah. Nah, biar kepanasan kalian ya. Silakan suamiku tercinta. Iya Kak, kalau suaranya kecil loh ayah, suaranya kecil. Sebentar. Siapa pendeta bertato kali ya? Tanyakan sama si Takayul. Saya pun juga tidak tahu siapa yang dia maksud. Ya. 1, 2, 3. Bisa. Tapi coba bandingkan komal mereka. Apa yang mereka lakukan dengan komal mereka? Hanya bisa membicarakan orang lain. Tidak bisa membuka komal buat pengajaran. Tidak berani menghardik ajaran sesat. Karena mereka nggak bisa bikin apa-apa. Hanya bisa menjatuhkan orang. Itu hebat-hebatnya mereka. Ya, hanya itu yang mereka bisa lakukan, teman-teman. Miris melihat mereka mengaku-ngaku Kristen dengan bangganya membuka aib orang, sementara aibnya mereka sendiri ampun dah. Ya. Apa yang mereka bisa lakukan? Pernahkah mereka buka room pelayanan, membawa jiwa-jiwa pujian penyembahan, memberikan ruang teman-teman bersaksi, berdiskusi, mempertajam pengetahuan teologi? Enggak pernah. Sebentar lagu rohani, habis itu nyerang pribadi orang. Ya. So mau diperhitungkan. Si Takayul ini mau dibilang apologet juga bukan. Di mana dia membela imannya di si Takayul ini? Hanya bisa disuruh-suruh berangkat sana, berangkat sini. Hanya bisa-bisa minta-minta. Ada uang baru berangkat. Hanya bisa berbohong. Ya. Jadi inilah teman-teman. Jangan kalian mau dibutakan dengan bahasa manis muslihatnya mereka. Ya. Silakan, aku adalah Black Knight di sini yuk. Bicara dengan suami saya, kita berbicara. Tak kenal maka tak sayang. Jangan berani di typing lah. Makanya apa bedanya kau dengan mereka? Saya undang kau naik, kita bicara. Saya enggak akan gigit kau. Tenang aja, saya enggak akan gigit kau. Ya, naik aja sini. Supaya kau tahu kebenarannya. Bedakan mana membicarakan pribadi orang, mana yang menghardik ajaran sesat, membuka room pengajaran. Jadi kalau kalian tidak suka saat ibadah saya, ya tinggalin aja komal saya. Apa susah? Saya nggak gila follower, saya nggak penjilat-jilat dekatin orang-orang yang terkenal di TikTok supaya diperhitungkan. Saya nggak tipikal begitu. Ya, saya buka room saya sendiri bukan karena siapa-siapa, semata-mata karena Tuhan, semata-mata karena panggilan hati saya mau belajar dan melayani Dia. Lewat kesaksian saya. Jadi kalau ada tuduhan bahwa saya mendoakan orang yang berselingkuh, nah ini, ya, dia saja hidup dalam kebohongan, dia saja ketahuan masuk dengan laki-laki di ono, gimana itu? Jadi sudahlah teman-teman ya. Kelompok pencemooh ini kalau sudah tidak mampu mengcounter cara melayani kami, nggak usahlah cari-cari fitnahan murahan, ya, murahan sekali. Makanya kenapa saya harus berbicara dengan suami saya. Ini cukup hari ini saja teman-teman. Masih ada sebetulnya bukti-bukti yang saya terima. Lebih parah lagi informasi yang saya terima. Tapi saya tidak seperti mereka.
yang setiap hari membuka mencari pembenaran, bukan kebenaran yang disampaikan tetapi pembenaran yang mereka lakukan. Mereka bangga, wih pengikutku banyak, penontonku banyak, berarti komal saya disukai sama orang. Ya, ngemis-ngemis, alasan-alasan, ya, minta-minta. Apalagi si Botaktron, dia bilang saya ini keluarganya Pak Bebe, saya juga ikutan penipu. Di mana saya penipu? Hah? Adakah saya penipu? Minta-minta dengan donasi, saya marah-marah bertengkar gara-gara donasi seperti kau Botaktron? Ya, kau sudah lari ke luar negeri karena kau melakukan pelecehan terhadap perempuan. Sudah terbukti tuh si Amanda tuh sudah up tentang kau tuh. Habis itu kau bertengkar dengan si Agatha gara-gara apa? Donasi. Iri hati dia dengan Agatha karena Agatha lebih banyak dapat daripada dia. Jadi itulah teman-teman. Kalau mau dibalas satu persatu perkataan mereka, berbalik kepada mereka sendiri sebetulnya teman-teman. Ya. Jadi hati-hati menuduh orang itu tanpa bukti bisa dilaporkan. Saya kalau tahu alamatnya si Takayul ini, besok pun saya berangkat bisa. Cuma Jakarta saja. Ya. Menurut saya Jakarta tuh dekat. Tiap tahun saya berangkat ke Jakarta dengan suami saya. Tiap tahun saya bertemu dengan orang-orang di TikTok. Pernahkah saya minta-minta sama teman-teman di TikTok kalau saya ketemu mereka? Saya nggak pernah minta-minta. Nggak pernah itu tipu-tipu donatur-donatur, deketin donatur-donatur. Waduh, si Lia Kristen nih ada donaturnya nih. Gimana caranya saya juga dapat? Saya deketin si Lia Kristen deh. Biar saya juga dapat. Itu yang mereka lakukan begitu. Si Takayul tuh begitu. Ya, kejar popularitas, dekatin si Udin Barabas, dekatin komal-komal yang besar, nantang-nantang polemikus, giliran menjawab nol, pandang enteng orang lain, dirinya sendiri nggak benahi. Jadi hati-hati dengan si Takayul ini ya. Hati-hati dengan si dokter Langlingnung ini loh ya. Saya tuh nggak ada urusan pribadi dan masalah pribadi dengan si dokter Takayul ini. Tapi sebetulnya teman-teman, karena dia sudah kelewatan mempelintir, ya, merekayasa, udah kelewatan. Kami ada tim diakonia bersama dengan dokter Langlingnung ini ya. Dia salah satu anggota diakonia yang saya bentuk tahun lalu. Saya pikir dia konsisten, tapi ternyata apa? Dia nyicil, ya. Dia nyicil teman-teman. Jadi di sini siapa yang miskin? Dia rela bersatu dengan pencemooh demi apa? Supaya dia juga dapat bagian dari donatur. Jadi itu teman-teman ya. Saya ini bentuk ketegasan saya. Saya kalau mau balas mereka perkatakan sama saya bongkar semuanya. Tapi firman Tuhan bilang kejahatan dibalas dengan kebaikan. Saya tidak seperti mereka yang mau balas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Pembunuhan karakter, mau menghalangi pelayanan saya. Karena apa? Karena takut Udin Barabas disenggol. Ketar-ketir kalau Udin Barabas disenggol. Jadi sudah terbukti di sini yang mengkultuskan manusia itu ya mereka-mereka itu. Apalagi yang namanya opung-opung itu, ya. Teriakin kau Lia Kristen, kau Lia Kristen. Besar suaramu. Dia ini seorang opung, seorang yang saya tuakan. Jujur teman-teman, para apologet pun juga malas dengan si opung ini. Ya, karena kenapa? Setiap naik komal itu dia khotbah, bukannya menjawab tidak sesuai dengan apa, kadang apa yang ditanya lainnya dijawab, malah khotbah. Banyak apologet mengeluh,
sampai DM saya, kalian gak usah naik lah, mengantuk dengarnya. Tapi saya menghargai dia sebagai orang tua. Saya kasih ruang dia di komal saya. Tapi apa yang dia lakukan dengan saya? Saya gak pernah menyenggol bapak ini, ya. Saya tidak ada urusan pribadi dengan bapak tua ini. Dia bilang, saya keluar dari JO, saya masuk di Moncong PBB. PBB ini tidak nyambung ini. JO itu kan pengajaran sesat. Harusnya dia bilang, dulu nih Lia Kristen ini di pemahaman sesat JO, sekarang dia masuk di paham Tritunggal, itu nyambung. Tapi ini kok masuk di Moncong PBB? Tidak nyambung. Dari JO langsung masuk ke PBB. Ini inilah ya, kalau kita sebagai orang tua harusnya kita yang menengahi perdebatan ini. Bagaimana caranya dikasih duduk nih perdebatan ini? Tapi apa? Berpihak teman-teman. Memandang rendah pendeta, menyebut pendeta dengan lantangnya, pendeta Apolos, pendeta Toro, begini begitu begini. Heran saya. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya, cerdaslah berkata-kata, bertindak, berpikir. Jangan asal ngerocos. Saya butuh validasi dari mana? Sejak saya masuk di Komal ini, saya tidak gila viewer. 10 pun viewer saya tetap ibadah. Ya, di mana saya gila viewer validasi? Jadi kalian bisa menilai apakah selama ini camp siapa ya camp ini? Apakah selama ini saya harus menunggu dulu nih viewer naik nih baru saya mulai ibadah? Apakah saya pernah bilang aduh mawar guys, pinggir PKPK? Saya nggak pernah PKPK. Ya, nggak ada waktu saya mau minta gift. Tapi saya ingat ya, sepanjang saya buka Komal, baru 1 tahun ini ada seorang bapak yang bernama Pak Leo. Pasti dia banyak yang kenal ya. Pak Leo ini saya akui. Beliau salah satu donatur yang selalu membantu para murtadin. Dan saya harus akui bahwa beliau juga selalu mensupport pelayanan saya, memberikan gift. Ya. Tapi 1.000 rupiah pun saya tidak pernah mengemis sama beliau. Pak, tolong saya dulu, ada jiwa yang saya mau menangkan. Tolong dulu kirim ke rekening saya. Tidak pernah. Ada yang namanya Yati, kalau teman-teman ingat, ngaku-ngaku dia mau masuk Kristen, kita bimbing dia, ya. Dan sampai di mana dia juga kenal Pak Leo, dan saya di situ perantara. Sama ada ibu, ada teman sesama kita di TikTok. Dia tergerak membantu yang namanya Yati. Dia bilang ke rekeningnya Bulia. Saya bilang jangan Pak, langsung saja ke rekeningnya dia, jangan lewat rekening saya. Jadi ini fitnahan murahan kalau mereka bilang saya makan donasi suami orang ya. Tidak pernah saya saja yang menolong orang, saya yang memberi, bagaimana saya malah butuh donasi. Suami saya salah satunya yang selalu mensupport apologet sebelum saya masuk di TikTok diskusi. Siapa yang tidak kenal dulu yang namanya Panji Kristus? Itu akun lamanya itu. Dia selalu tuh menghabiskan setiap bulan itu untuk mensupport para apologet. Pernahkah kami bicara, oh saya pernah bantu si ini, saya pernah bantu ini, saya pernah bantu ini? Nggak pernah, ya. Pernahkah saya minta tolong Pak, support ini dulu Pak, baru mengatas nama saya? Nggak pernah. Bahkan saya tidak pernah mengumbar Bang Panji Kristus tuh suami saya di TikTok, nggak pernah. Mungkin ada hal-hal yang tertentu ketika orang bilang begini-begini baru saya bilang iya, Panji Kristus itu suami saya. Ya, jadi itu teman-teman ya. Kalau pribadi orang jangan kaitkan dengan pribadi saya. Masing-masing kita bertanggung jawab dengan Tuhan. Masing-masing urusan pribadi kita. Jangan kita sibuk urusin pribadi orang. Pribadi kita sendiri kurang beres.
Apalagi si botakron nuntut saya minta maaf. Apa dasarnya saya minta maaf? Siapa dia? Kesalahan apa yang saya lakukan harus saya minta maaf? Ya, kesalahan mana yang saya lakukan harus saya minta maaf? Saya tidak seperti mereka yang licik, munafik, pembohong. Cukup hari ini saya bicara. Kalaupun besok lusa masih mereka framing-framing, biarkanlah. Saya tidak akan ladanin lagi mereka. Saya tetap terus membuka komal saya, tetap terus beribadah, tetap terus ruang kesaksian, tetap terus berdiskusi lintas iman, dan tetap terus misi kita memberikan pengajaran Alkitabiah. Ya. Jadi saya tidak ada urusannya dengan moncong kalian takayul, rum pencemooh, oknum dokter lalinu, opung yang apa gelarnya opung nih cocoknya ya. Jadi saya tidak ada urusan dengan kalian. Jadi kalau kalian mau halang-halangi pelayanan saya, siapa kalian? Kalian bukan siapa-siapanya saya. Ya, sapam, betul sapam. Dia akui dirinya sapam ya. Oke, ini banyak yang naik. Saya nggak tahu siapa-siapa ini yang naik. Entah apalah yang mau disampaikan ini ya. Tapi enggak apa-apa ya, kita kasih kesempatan dulu. Siapa tahu salah satunya pendeta yang bertato ya kan? Saya berharap sih pendeta bertato itu datang bertamu dengan saya. Ya, saya mau tahu itu pendeta bertato itu siapa. Rio de Akami. Selamat siang Rio. Rio? Ya, kalau enggak ngomong dibawa aja. Siapa tahu kau salah satunya mata-mata pencemooh. Oh siang, Islam dia kayaknya tuh ya. Ya sudah clear teman-teman ya. Saya sudah menjelaskan tuduhan-tuduhan yang menurut saya ini sudah pembunuhan karakter. Mereka mencoba mau menghadang-hadang pelayanan saya, tapi saya tidak terkecoh. Karena ini saya lakukan ini karena ada perasaan yang saya harus jaga. Saya tidak bisa diam ketika itu sudah kelewatan ya. Kalau mau menyindir orang teman-teman, nyindirlah yang berkualitas. Jangan nyindir murahan. Data-data yang kalian tampilkan tuh data-data murahan. Kalian dengan sendirinya kalian yang sebenarnya itu mengemis. Ya, memburukkan pribadi orang demi koin, demi popularitas. Miskin kalian. Sudah miskin, miskin iman lagi. Ya, hanya bisa memburukkan pribadi orang untuk mendapatkan donasi. Hanya bisa berbohong untuk dibantu donasi, ya. Jadi bukti tadi sudah jelas ya teman-teman ya. Saya tidak asal bicara dan teman-teman bisa saksikan, bisa direkam tadi kalau ada teman-teman bisa rekam ya. Jadi saya di sini tidak framing, saya tidak mencaci maki mereka, saya tidak ya. Boleh. Ada yang DM saya. Shalom Kak, saran saya gimana kalau kita kumpul kita doakan mereka Kak? Betul, harus didoakan ini. Pelepasan harus kita doakan saja. Wah, ini luar biasa ya. Orang-orang yang di sekeliling saya ini luar biasa. Bijak, sangat bijak ya. Sangat dewasa secara rohani. Tapi kalau kelompok mereka, pasti mereka sudah DM saya. Gas Bulia, bongkar katanya. Ya. Kalau kelompok mereka, ini Bulia bilang begini aja supaya begini, pasti penonton juga ini percaya begitu. Pasti itu kalau kelompok mereka itu. Pura-pura lah, jangan menghakimi saya ya. Saya sudah tidak ada kaitannya dengan ini dan itu dan ono. Saya serahkan sama si ini, si ono, si ini. Hitungan menit naik akun palsunya, pakai efek suara palsunya, di situ dia menunjukkan bahwa dia ini pembohong memang. Suhu pembohong. Dia ini suhu pembohong sebenarnya teman-teman. Ya, dia menuduh orang lain berbohong, dia yang suhu. Suhu tuh begitu. Pintar mengarang. Jadi hidupnya tuh penuh dengan sandiwara. Ya, oke, saya buka komal ini dulu ya. Kita doakan orang-orang pencemooh ini ya.
mereka bangga dengan kata-kata